Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Shalom dan salam merdeka dari saya. Puji Tuhan, hari ini 2 Agustus 2020 kita bisa masuk dalam hari Sabatnya Tuhan, dan saya terlalu percaya kita semua sudah beribadah, bukan? Dan mari pastikan, walaupun misalnya engkau masih dalam ibadah online, tetap dengan roh yang menyala-nyala. Hari ini saya mau berbicara tentang esensi daripada perjuangan kemerdekaan. Bersempena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. Maka mulai hari ini tema-tema kita adalah tentang kemerdekaan. Tapi intinya kemerdekaan sejati kita ada dalam Kristus. Sekali lagi, kemerdekaan sejati kita ada dalam Kristus. Dan kita patut bersyukur Agustus 2020 menginspirasi kita untuk boleh mengerti bahwasanya kita ini adalah pejuang-pejuang kemerdekaan sejati. Ya, itu dia temanya, pejuang kemerdekaan sejati. Ini terinspirasi dari peristiwa Agustus ataupun peristiwa heroik bangsa Indonesia ketika merebut kemerdekaannya. Ketika bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya, mereka cuma punya prinsip merdeka atau mati. Wow, sangat heroik dan sangat luar biasa. Ya, karena jika tidak, maka kita tentunya belum menjadi bangsa yang merdeka seperti sekarang ini. Tapi yang pasti, ketika yel-yel merebut kemerdekaan, bangsa Indonesia kerjakan tanpa pamrih. Mereka cuma berkata merdeka atau mati. Nah, kalau menurut hemat saya sebagai hamba Tuhan, itu juga alkitabiah. Maka dasarnya hari ini kita menjadi, ataupun tema kita menjadi pejuang kemerdekaan kekal. Firman Tuhan, tadi yel-yel bangsa Indonesia ketika merebut kemerdekaan, merdeka atau mati. Artinya kalaupun mereka tidak bisa merebut kemerdekaan, lebih baik berkalang tanah, lebih baik mati. Nah, firman Tuhan malam ini yang akan menyegarkan kita, ya, juga sama seperti yel-yel merebut kemerdekaan tadi, merdeka atau mati. Dengar baik-baik. Filipi 1 ayat 21. Semua kita pasti sudah tahu. Filipi 1 ayat 21. Yang berkata atau berbunyi demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu apa korelasinya dengan yel-yel merdeka atau mati? Sahabat, saya mau kasih tahu kepada kita begini, bahwasanya hari ini kita sedang memasuki akhir zaman, hari-hari terakhir. Nah, ketika kita ada di hari-hari terakhir, yang patut kita catat juga per hari ini adalah kita patut bersyukur sama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup. 7 bulan kita lalui bersama Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sangat membuat kita susah, yang sangat membuat kita terkendala. Tapi hari ini biarlah bersempena pula dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Harusnya hari ini itu menjadi inspirasi bagi kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Sebagaimana bangsa Indonesia. Ingat dulu bangsa Indonesia pun kebanyakan hanya pakai bambu runcing. Tapi mereka punya nyali. Mereka punya nyali, kenapa? Karena mereka tahu Indonesia tanah air mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Kita juga harus punya nyali dengan Filipi 1 ayat 21. Kita harus berani memberitakan kabar baik
kepada siapapun dengan segala resiko dan konsekuensi. Jangan lagi bermain di zona nyaman. Jangan lagi jadikan alasan pandemi COVID-19, social distancing menjadikan kita orang-orang yang pasif dan menanti bola. No, mari sebagaimana para pejuang Republik Indonesia dulu berkata, merdeka atau mati. Semangat itu harus kita ambil hari ini. Mari sing-singkan lengan bajumu, hai gereja. Siapapun engkau, pendeta, gembala, pengerja, jemaat, siapapun engkau. Inilah saatnya. Artinya ketika kita berkata inilah saatnya, artinya kita juga menjadi gereja yang tahu diri. Gereja yang tahu diri, mengucap syukur kepada Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan yang mengantar kita masuk di bulan Agustus. Dan kita mengambil sebuah sikap, kita mengambil sebuah momentum. Inilah saatnya kita mulai bergerak. Sebagaimana Filipi 1 ayat 21. Tapi di satu sisi lain ketika kita kembali mundur kepada perjuangan gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, ada juga dulu yang tidak berani ikut berjuang. Ada juga yang nggak berani ikut bertempur. Sampai Naga Bonar, di film Naga Bonar tuh saya ingat jadinya berkata, matilah kau. Ya, hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, tentunya yang lebih mendapatkan prioritas, yang mendapatkan advantage, kebanggaan, kehormatan adalah mereka yang benar-benar berjuang. Sehingga ada taman makam pahlawan dan seterusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar berjuang. Adakah yang tidak berani ikut berjuang? Ada. Dan itu kita pasti juga maklumi. Tapi ketika pun mereka boleh menikmati kemerdekaan pada akhirnya, ya, mereka hanya menikmati saja. There is no proud, tidak ada kebanggaan. Saya bangga sekali kalau saya boleh berbicara tentang firman Tuhan. Kenapa? Filipi 1 ayat 21 tadi. Nah, bagi kita yang belum berani menjadi pemberita kabar baik, yang masih penakut, yang masih jago kandang, saya mau kasih tahu satu firman Tuhan buat kita semua. Dari Matius 10. Matius 10 ayat 39 yang berkata demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Wow. Keren dan luar biasa. Bersempena dengan semangat kemerdekaan. Bersempena dengan semangat pejuang. Yang hari ini kita jadikan topik pejuang kemerdekaan kekal. Yesus berkata di Matius 10, kalau kita karena ketakutannya kita mempertahankan nyawa kita, kita pasti kehilangan nyawa kita. Tapi kalau kita benar-benar praktekkan Filipi 1 ayat 21, dan kita berani maju, memberitakan kabar baik dengan segala resiko dan konsekuensi, Tuhan Yesus berkata, ya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Karena Yesus. Bukan kehilangan nyawa karena cinta. Bukan kehilangan nyawa karena hutang dan lain sebagainya. Tapi kehilangan nyawa karena Kristus. Kita pejuang kemerdekaan kekal yang senantiasa memberitakan kabar baik di segala situasi dan dengan segala resiko dan konsekuensi. Mari sahabat, kobarkan terus semangat pejuang kemerdekaan kekalmu. Mulai hari ini ada banyak referensi Paulus, ada banyak referensi masa lalu bangsa Indonesia yang berjuang melawan Belanda hanya dengan bermodal bambu runcing. Dan hari ini kita punya satu senjata yang sangat efektif dan ampuh. Dialah Alkitab kabar baik. Sampai di sini dulu para sahabat. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semua. Indonesia for Jesus. God bless.